Assalamualaikum, Mbak Jihan. Tuh, halo Nanda. Ya, jadi sebelumnya kenalan dulu ya, buat viewersnya yang nonton. Jadi kenalin, aku Nanda dari mahasiswa BINUS University jurusan Bisnis Manajemen. Dan di sini ada narasumber aku, yaitu Mbak Jihan. Boleh kenalan Mbak Jihan? Oke, halo teman-temannya Nanda dan siapapun itu, aku Jihan. Aku bidan di Rumah Sakit MMC, Rumah Sakit Muncar terpencil lah pokoknya, Di kota apa, Mbak? Banyuwangi. Ya, di Banyuwangi gitu. Jadi wawancara kali ini tuh aku untuk memenuhi tugas matkul Pancasila. Jadi disuruh wawancara tenaga medis terkait judul proposal yang aku ajukan gitu. Nah, untuk proposal yang aku ajukan sendiri itu terkait pengaruh proses pendidikan gizi terhadap stunting anak gitu. Halo, Mbak Jihan. Halo, sinyalnya maaf ya, Ya, iya. maklum. Oke Bentar, deh. Boleh langsung aku mulai aja kali ya. boleh langsung pertanyaan aja deh. Jadi kalau menurut aku kan kalau misalnya stunting itu adalah di mana kondisi anak itu tumbuh nggak sesuai sama anak-anak di sepantarannya gitu ya. Jadi Kalau dari biasanya tuh kalau dari Mbak Jian sendiri pengertiannya stunting itu apa sih? itu kayak dia tuh terhambat tumbuh kembangnya. Jadi bukan cuman berat badannya, tapi tinggi badannya juga. Biasanya tuh disertai juga sama kognitif, cara berkembang dalam dia berpikir besok. Jadi kognitif IQ-nya lah pokoknya. Oke, berarti dari tinggi badan, berat badan maupun kalau dari kognitifnya gitu ya. Betul. Terus untuk kondisi stunting di Indonesia itu kayak gimana sih Mbak di Indonesia? Apakah udah banyak banget atau masih jarang sih anak-anak stunting di Indonesia sendiri? Wah, banyak sih di Muncar aja nih banyak yang terbilang stunting. Kan di puskesmas tuh juga selalu di per tahun nih selalu didata. Kan kita ada program pemerintah nih Posyandu kayak gitu. Jadi selalu terpantau dari buku KIA bayi itu dari setelah lahir itu kita biasanya ajakin Posyandu dan itu wajib terdata di setiap daerah di masing-masing desa. eh Biasanya tuh udah kelihatan kalau dari kan kalau stunting itu 1.000 hari pertama ketika ibu hamil bayinya masih jadi janin sampai bayinya usia 2 tahun. Jadi pas waktu usia sekitar 1 bulan kurang tuh biasanya udah eh, mulai nampak, tapi dia masih samar-samar. Hmm. Pas waktu 1 bulan kita ketinggalan timbang itu udah sayang banget sih. Makanya yang dibutuhkan sebenarnya bayi-bayi ini teratur diikutin posyandu sama orang tuanya. Karena memang itu udah program pemerintah dan di posyandu pun itu sebenarnya udah bagus banget. Maksudnya udah dapat eh, zat besi gratis buat ibu hamil. Terus juga buat kan kalau stunting nih bukan cuman dari pemantauan ketika bayinya udah lahir ya, tapi sebelum bayinya lahir. Jadi pas waktu ibunya hamil pertama, kalau bisa sih sebelum hamil. Jadi ibunya tuh sebelum hamil, jadi udah kayak program. Kita tuh di Banyuwangi juga ada program Barak Pitu. Jadi intinya menghindari eh, untuk ibu hamil ini kayak sebelum hamil kita dilarang terlalu maaf gemuk, terlalu kurus, terlalu banyak anak, terus terlalu jaraknya deket, terus ada juga yang terlalu tua sama terlalu muda. Nah, dari ketujuh itu udah kelihatan nih resiko hamilnya kalau semuanya contoh nih terlalu muda. Nah, itu terpantau mungkin perkembangan janinnya juga bisa berbeda. Apalagi kalau ibu hamilnya nggak minum zat besi dari posyandu semuanya karena memang nggak bisa periksa karena kekurangan ekonomi semuanya ya. Nah itu sayang banget kalau nggak datang posyandu. Kadang tuh
dapatnya nanti kalau ibu hamil ya tadi zat besi. Terus juga sebenarnya ada dari dulu itu dapat kayak protein gratis. Contoh kayak daging, telur. Tapi tuh ya aku akui karena memang ada oknum-oknum yang mungkin menyalahgunakan dana. Jadi kadang di setiap desa nggak bisa dapat Sampai itu. gitu ya. Sebenarnya memang dapat dari dulu tuh ada kok kayak program yang dapat protein, dapat telur gratis, terus daging gratis. Dulu zaman aku masih kecil sih sering ya kayak dapat makanan kayak kacang hijau gitu dimasakin gitu, bubur kacang hijau. Tapi sekarang tuh hampir nggak ada sama sekali, apalagi di Banyuwangi. Pernah tahu nggak ada em, kalau di posyandu terus kita dikasih daging sama telur sama kacang hijau, nggak pernah kan sekarang? Oh iya sih, dulu waktu masih kecil masih kacang hijau masih ada sih. Kalau sekarang nggak tahu. Nggak, nggak ada. Hmm. Itu kalau dari pemerintah memang mungkin ya ada yang menyalahgunakan. Sebenarnya pemerintah dari dulu udah ada program kayak gitu. Oke, dari kalau misalnya dari penyebab ibu hamilnya kan itu ya. Kalau misalnya ternyata anaknya udah lahir nih gitu, penyebabnya apa sih sampai dia bisa akhirnya stunting gitu? Kalau untuk anak-anaknya sendiri atau bayinya sendiri sampai usia 2 tahun. Satu, yang pasti kurang gizi kronisnya. Jadi kadang ada yang berpikiran eh, sebenarnya yang paling bagus tuh ASI eksklusif dari 6 bulan. Mungkin karena kita eh, sebagai remaja kadang juga mertua kayak asinya kurang itu. Nah, sebenarnya yang ditambahin nutrisi itu ibu nifasnya. Jadi ibu setelah lahiran tuh ditambahin banyak nutrisi. Jadi asinya biar terangsang buat keluar. Jadi pertama penyebabnya karena kurang gizi kronis dari bayi itu tadi. Bisa juga karena kekurangan ASI eksklusif, terus juga biasanya dari kurang 6 bulan tuh salah pengertian juga dari masyarakat ditulang dulu gitu loh kayak pisang. Jadi harusnya dia tuh dapat nutrisi lengkap dari ASI-nya, tapi dia tuh cuman dapat pisang itu ada proteinnya, nggak ada ya nggak lengkap lah untuk nutrisinya kalau cuman pisang aja. Nah, stigma-stigma dari masyarakat tuh juga kadang malah salah. Yang ketiga itu sih pemantauannya biasanya kurang. Kalau yang keempat dari masa hamilnya. Jadi pas waktu jadi janinnya dia tuh penyebabnya dari ibunya mungkin pas waktu masa kehamilan kurang nutrisi juga. Jadi akhirnya pas waktu lahir bayinya tuh juga kurang gizi kronis gitu. Oke, oke, oke. Nya empat itu sih. Jadi emang usia terutama usia 0 sampai 6 bulan itu ya yang bener-bener harus maksimalin gizinya banget ya. Tambah lagi sebenarnya dari 6 sampai 2 tahun itu MPASI-nya memang harus benar-benar protein dan gini aja deh, sekarang Indonesia sama luar negeri. Tinggi kita, tinggi kita beda kan dengan orang luar. Iya ya tinggi Nah, orang luar jauh. hmm, kalau orang luar sarapan bukan karbo. Kalau kita kalau nggak ada karbo nggak enak gitu kan. Iya. Nah, justru yang dipentingkan buat orang luar negeri tuh kamu harus makan daging ini gitu kan. Kamu harus makan susu, kamu harus makan apa telur. Pokoknya yang enak-enak gitulah. Memang butuh, memang dari masa usia 6 bulan sampai 2 tahun itu kita perbaikan gizinya semuanya 1 sampai 6 bulan nggak pakai ASI eksklusif nih. Ya perbaikannya salah satunya pas waktu masa MPASI 6 sampai 2 tahun tadi. Masa emasnya itu pokoknya kita dari masa kehamilan pertama sampai bayinya usia 2 tahun. Itu kalau lebih dari 2 tahun udah nggak bisa diperbaiki. Kalau emang bayinya stunting, udah nggak bisa diperbaiki. Oh berarti 2 tahun itu udah maksimal ya. Berarti kalau misalnya Maksimal. kita stunting Iya, udah nggak bisa telat, diubah lagi. telat banget, udah nggak bisa. Ada statement politikus kan kayak
di usia lebih dari 2 tahun dikasih makan gitu ya, kayak dikasih makan gratis itu juga sebenarnya masih sangat salah gitu loh. Kalau ngasihnya pas waktu masa anak udah sekolah, Agak percuma harusnya gitu ya. hamilnya yang diperbaiki gizinya. Jadi dari hamil sampai usia MPASI, dia usia 2 tahun itu udah mentok. Jadi nanti malah kalau lebih dari 2 tahun udah telat, udah IQ-nya udah terlanjur nggak bisa. Perkembangan masa emas kita sampai 2 tahun. Iya, iya. Terus terkait tadi yang di luar negeri, orang-orang lebih banyak konsumsi protein. Tapi di Indo kan orang-orang kayak harus nasi, apa-apa harus nasi gitu kan. Berarti kesadaran orang Indonesia sendiri menurut Mbak Jihan berarti masih kurang ya tentang pentingnya protein. Ya mungkin itu tugas dari tenaga kesehatan ya. Maksudnya harus keliling lagi gitu kan. Termasuk Ibu Nanda juga sebenarnya nih. Iya, selaku mahasiswa harusnya ada sih gitu. Oke. Hmm. Terus untuk dari Mbak Jihan sendiri selaku tenaga kesehatan dari rumah sakitnya mungkin itu ada nggak sih upaya buat mengedukasi nih ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu yang memiliki anak sampai usia 2 tahun tentang bahwa stunting ini tuh penting banget gitu loh. Ada nggak sih Mbak upaya yang dilakukan selama ini? Ada dong. Jadi kita tuh baru kemarin kayak ada pemeriksaan gratis gitu di eh, Desa Muncar di Pantai Gumuk Kantong dan juga 1 bulan yang lalu, Agustus, 2 bulan yang lalu Agustus kalau nggak salah, itu juga ada penyuluhan. Aku sendiri jadi narasumbernya. Itu kayak kita tuh ngasih tahu ibu hamil buat pemeriksaan dini. Jadi kalau ada janinnya yang kayak maaf eh, kayak nggak berkembang kayak gitu-gitu, terus habis itu ada juga kemungkinan kayak mati ya. Udah. Oh, sorry sorry. Ada kemungkinan dia itu kurang gizi kronis, itu juga bisa diatasi. Bahkan kemarin juga MMC ini ngadain USG gratis di desa daerah Tegal Belimung. Iya. Kan kayak gitu penting sih, apalagi ada USG gratis pasti kan tertarik nih ibu hamil. Terus selain itu kalau periksa di MMC langsung juga pasti sama dokter-dokternya apalagi sabar-sabar. Jadi tuh kayak bener-bener telaten gitu loh, ngasih tahu makan apapun boleh Bu gitu. Apalagi kalau berat badan kita nggak nambah gitu dari hamil pertama sampai usia 3 bulan gitu tuh pasti otomatis kita namanya memberikan KIE. Jadi intinya memberikan penyuluhan kesehatan dan gizi tentang bagaimana untuk mengatasi stunting tadi. Gitu. Untuk dari ibu-ibunya sendiri tuh apakah banyak yang datang atau masih kayak buat apa sih gitu ikut acara-acara kayak gini? Kalau kemarin waktu dikasih USG gratis lumayan itu hampir 100 peserta. Apakah Padahal sesuai cuman target atau gimana? kenapa? Sesuai target nggak? Atau melebihi Target kita target? Oh, berarti banyak banget ya ibu-ibu yang antusias buat ikut acaranya dari Mbak Jihan kemarin. kan USG gratis juga lumayan sih, maksudnya dari ibu hamil pasti terbantu banget kan. Kalau soal kayak ekonomi juga kan lumayan USG. Jadi untuk mereka ada USG gratis, sekalian kita penyuluhan, terus ada obat tambah darahnya, apalagi dari dokter spesialis kandungan. Jadi bukan dari aku ya. Kalau aku kan hanya bidannya, asistennya. Tapi kalau dokter spesialis kandungannya kan udah langsung mantau gitu loh, yang megang dan benar-benar yang USG gitu. Untuk rencana kedepannya lagi ada nggak, Mbak? Apa yang misal acara apa untuk stunting kedepannya? Kalau aku sih lebih, kalau aku pribadi nih ya, lebih ke kayak door to door sih. Hmm. Orang tuh nggak akan dengerin kalau kita tuh ngobrol di depan. Mm-mm. Mungkin cuma telinga kanan terus keluar telinga kiri. Tapi kalau aku lebih ke kayak aku biar bermanfaat buat daerah sekitar aja. Maksudnya lebih ke door to door. Kayak, ada ibu hamil dari atau sebelum nikah itu, dan teman-teman aku juga
biasanya aku kasih penjelasan kalau hal ini loh yang penting. Dan sebenarnya nih aku juga lagi kayak memperbaiki diri juga agar nggak terjadi gizi kronis gitu. Ih, Kalau untuk dari rumah sakit MMC ke depannya mau gimana? Jelas kita banyak eh, program-program selanjutnya kayak melibatkan SPOG atau dokter spesialis kandungan buat kayak ngadain penyuluhan di masyarakat-masyarakat. Terus USG gratis pasti per tahun per tiap tahun selalu ada. oke, oke, oke. Keren banget gue nih buat acaranya Mbak Jihan yang tadi udah dilakuin gitu. Apalagi masyarakatnya mulai antusias buat menyadari pentingnya tentang stunting gitu kan. Terus untuk harapannya Mbak Jihan sendiri terkait stunting itu semakin ke depannya gimana sih Mbak? Oke. Kalau aku lebih berharap kayak dana dari pemerintah tuh jangan disalahgunakan ya, karena faktor utama dari kita kurang gizi kronis karena memang mungkin dari masyarakat masih banyak yang menengah ke bawah. Apalagi kalau dari kita tuh mungkin makan secukupnya, yang penting makan gitu kan, yang penting kenyang gitu kan. Nah, padahal yang dibutuhkan itu protein tadi buat banyak perkembangan otak kita, buat anak-anak kita. Itu justru paling penting itu dari bantuan pemerintah. Tapi aku satu lagi, aku orangnya tipenya gini sih. Kita jangan mengandalkan orang lain selama kita bisa. Jangan tanya apa yang bisa negara berikan, tapi kalau bisa apa yang kita bisa berikan ke negara gitu. Jadi pertama harapannya semoga pemerintah bisa menyalurkan dana yang baik ke masyarakat sampai benar-benar ada telur yang gratis, ada protein gratis, ada daging gratis, ada zat besi yang benar-benar mencukupi buat kebutuhan ibu hamil dan ataupun MPASI-nya dari sampai usia 2 tahun kasih apa namanya makanan yang lebih bergizi lagi lah. Apalagi programnya pemerintah yang baru nih kan 2024 Oktober mendatang apa Desember mendatang udah ganti presiden. Jadi semoga aja programnya Pelaksanaan terlaksanakan baik. dan semoga kitanya juga lebih berusaha lagi. Jadi kayak kalau sebelum menikah tuh kayak ditimbang-timbang dulu kira-kira itu udah pantas belum kita kayak jadi seorang kita udah pantas belum jadi seorang ayah buat menghidupi istri dan anak karena memang faktor utamanya dari stunting itu karena ekonomi kita sendiri. Oke, oke, oke. Jadi memang Jadi, eh, kalau nggak bisa beli otomatis ya nggak bisa mencukupi gitu deh. iya, keren banget. Oh iya, Mbak Jen, satu lagi pertanyaan dari aku. Kira-kira anak yang tumbuh stunting nantinya udah telat nih, ternyata dia akan tumbuh stunting gitu kan. Beda sama teman-teman sepantarannya. Kira-kira nanti akibatnya dia di masa mendatang itu seperti apa sih Mbak Jihan? Apakah nanti dia akan dikucilkan atau kan dia akan kesulitan dalam perkembangan otaknya nantinya, dalam pembelajarannya? Oke, kalau menurut aku lebih ke perkembangan otak dulu ya. Jadi kalau kita ngajarin anak usia 6 tahun, kalau dia terbukti stunting, itu akan sulit banget ngajarin cara baca. Dia untuk menghafal atau membaca satu huruf aja tuh dia harus berulang-ulang. Jadi kita tuh jadi orang tua juga bakal capek juga. Tapi ya ke depannya itu dia tuh lebih sulit lagi. Kayak dia nanti ketika SMP atau SMA dia itu harusnya bisa eh, kayak sudah lancar masalah perhitungan atau apa, tapi dia tuh nggak bisa melangkah ke depan. Jadi itu sih yang paling merugikan kalau memang stunting, karena kognitifnya lebih lambat dari perkembangan anak yang sepantarannya dia. Nah, kalau untuk dikucilkan itu pasti mental health-nya sih yang kena, karena memang biasanya kalau kita lebih pendek kita nggak bisa kayak ikut paskibra, terus kita juga kalau apa
dari pekerjaan, segi pekerjaan, kalau kita nggak bisa ngatasin nih stuntingnya tadi, kan memang ada kayak ketentuan tinggi badan dan ideal, BB ideal itu juga otomatis kita akan tersingkirkan dari cita-cita gitu. Oke Mbak Jihan, ternyata penting banget ya kita tahu tentang stunting dan gimana cara mengatasinya. Salah satunya dengan kita mengetahui gizi yang baik gitu untuk anak maupun ibu hamil gitu. Dan itu pentingnya edukasi dari segi ibu hamilnya sendiri harus rajin belajar, dari suaminya sendiri harus pinter juga nasehatin, dari tenaga kesehatan, dari pemerintah juga membantu mendanai gitu ya supaya ibu-ibu yang gak mampu ini kira-kira tetap dapat gizi yang cukup gitu loh. Supaya nantinya anak-anak ini tumbuhnya nggak stunting dan bisa belajar dengan baik gitu kan Mbak Jian. Oke. Dari aku sepertinya itu aja Mbak Jian, mungkin ada tambahan lagi. Ya udah sih harapannya semoga Indonesia angka stuntingnya terkurangi. Jadi kita tuh bisa memperbaiki kualitas negara dan kedepannya semoga jadi anak-anak yang benar-benar bisa menjadikan cita-cita kita itu terwujud gitu. Oke Mbak Jihan, makasih banyak ya buat wawancara malam ini. Sangat bermanfaat bagi aku dan semoga bermanfaat juga bagi viewers video ini. Sekian mungkin ya bisa aku tutup. Terima kasih banyak Mbak Jihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.